على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah ta'ala. Di pagi hari yang Allah berikan banyak keberkahan kepada kita, Allah berikan banyak keutamaan kepada seluruh hambanya, makhluknya yang senantiasa berzikir di pagi hari. Maka semoga dengan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa istiqomah, kita jadikan wasilah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita jadikan untuk terus mencari ridha dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan rahmat kepada baginda Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat juga tercurahkan kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh umatnya termasuk kita, insyaallah di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah taala. Perkataan setiap muslim sangat dipandang penting sekali oleh agama kita, yaitu agama Islam. Setiap perkataan yang diucapkan oleh kita itu merupakan sebuah bentuk cerminan yang ada dalam diri kita, terlebih khususnya dalam qalbun kita, dalam hati kita. Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan, telah memberikan permisalan bahwasanya perkataan yang baik kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang tumbuh dengan baik. Asluha thabit, akarnya tertanam kuat, akarnya tertanam kencang di dalam hati. Wa far'uha fis sama, dan rantingnya, ujungnya, buahnya, daunnya tinggi menjulang. Hadirin rahimakumullah taala. Perumpamaan yang Allah berikan mengenai perkataan yang baik ini adalah seperti pohon yang kuat dari akarnya. Ketika seorang muslim berkata dengan perkataan yang baik, kalimatan thayyibah, kemudian para ulama mengatakan tafsir dari arti kalimat yang thayyibah adalah pertama bisa kita artikan sebagai zikir kepada Allah. Yang kedua adalah perkataan yang baik. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika bertemu dengan umat muslim satu dengan yang lainnya, fahayyu bi ahsana minha, maka salinglah memberi salam, mendoakan kepada kebaikan, memberikan senyum terbaiknya. Aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Karena sungguh setiap apa yang kita lakukan semuanya pasti ada perhitungannya. Kemudian pohon yang kuat itu diibaratkan seperti iman kita. Ketika kita berkata yang baik, ketika kita mengeluarkan perkataan yang baik-baik, maka itu adalah permisalan dari iman kita. Ketika kita berkata yang baik, maka permisalannya adalah pohon yang kuat, dan pohon itu diumpamakan seperti iman yang ada di hati kita. Jangankan ujungnya tinggi menjulang, jangankan buahnya yang memberikan manfaat bagi sekitarnya, akarnya saja itu sudah kuat. Tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha. Yang kemudian pohon yang kuat itu akan memberikan banyak manfaat, akan memberikan banyak maslahat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tu'ti ukulaha kulla hin,
Bahkan pohon itu berbuah, buahnya itu memberikan banyak kesenangan untuk orang-orang yang memanfaatkan hasil dari buah tersebut. Manisnya perkataan itu, baiknya tutur kata yang dia berikan kepada orang-orang sekitarnya memberikan banyak sekali ketenangan, banyak sekali kenyamanan biizni rabbiha, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan untuk manusia supaya manusia itu belajar mentadaburi dari apa yang telah Allah berikan kepada kita lewat Al-Qur'an. Kemudian permisalan orang yang berkata buruk. Wa mathalu kalimatin khabithah, dalam ayat selanjutnya Allah jelaskan bahwasanya permisalan orang-orang yang berkata buruk kasyajaratin khabithah, sama pula seperti pohon yang jelek, sama seperti pohon yang ringkih, tidak kuat untuk tertanam, tidak bisa untuk tumbuh, ijtutsat min fawqil ard. Maka jangankan ujungnya, jangankan rantingnya, jangankan batangnya, akarnya saja ijtutsat min fawqil ard, sudah tidak kuat untuk tertanam di bumi. Malaha min qarar, dan sudah jelas pasti pohon itu akan tumbang, akan jatuh dengan mudahnya. Maka begitulah perumpamaan orang-orang yang selalu berkata perkataan khabithah, perkataan menghina, perkataan mengejek, perkataan buruk, maka itu adalah perumpamaan imannya. Itu adalah imannya seperti pohon yang tidak kuat, jangankan ujungnya, jangankan batangnya, tapi akarnya saja sudah tidak tertanam dalam hatinya. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullahu ta'ala. Maka dari itu, mengapa setiap perkataan itu sangat dipandang penting dalam agama Islam? Salah satunya adalah ketika kita berjual beli. Di sana ada namanya akad jual beli. Ketika jual beli itu sah untuk dilakukan, maka harus ada pertemuan antara penjual dengan pembeli, sehingga barang dengan hasil yang diberikan itu menjadi halal untuk keduanya. Begitupun juga dengan akad nikah, ijab qabul. Maka dengan perkataan itulah adalah bentuk sahnya antara laki-laki dengan perempuan menjadi sepasang suami istri, yaitu dengan ucapan sah ijab qabul yang diberikan. Maka begitulah bagaimana Islam memandang perkataan itu sangat penting. Begitu pula dengan perkataan suami kepada istrinya. Ketika diberkata aku mentalak kamu, bukan main-main. Tidak ada bedanya dengan serius dan main-main. Perkataan talak itu adalah perkataan yang serius. Dan ketika ada suami yang berkata talak kepada istrinya, maka sungguh telah jatuh talak satu kepada istrinya, walaupun itu hanya berkata main-main saja. Tidak hanya itu, contoh lain misalnya kita berkata, seorang ayah, seorang ibu berkata kepada anaknya, wahai nak, ibu doakan kamu menjadi orang sukses, ayah doakan kamu menjadi orang yang alim, ulama, soleh, sejahtera dunia akhirat. Maka begitulah doa itu akan terkabul kepada anaknya. Ada salah satu sahabat yang kemudian dia adalah orang yang sangat soleh, tapi ketika itu Allah berikan ujian permisalan kepadanya, bahwasannya Allah ingin memberikan apa yang terucap lewat lisan seorang ibu, semua itu pasti terjadi. Dia adalah orang yang sangat soleh. Kemudian ketika itu ternyata suatu hari dia sedang mendirikan sholat, dan ibunya memanggil dia untuk menghampirinya. Dipanggil satu kali tidak menyahut, dipanggil dua kali tetap tidak ada balasan, sampai tiga kali akhirnya ibunya berkata, wahai nak, ibu sumpahin kamu nanti kamu ketemu sama wanita tunasusila. Ternyata betul terjadi adanya. Dia orang alim, dia orang soleh, tapi ternyata apa yang dikatakan oleh ibunya, perkataan seorang ibu, perkataan orang tua, itulah yang menjadi doa kepada anak-anaknya. Betul, datang suatu hari tiba-tiba ada seorang wanita tunasusila datang kepadanya, memfitnahnya bahwasannya anak yang dikandungnya saat itu adalah anak dia. Dia telah melakukan tindak bejat, dia telah melakukan tindak kekerasan. Maka kemudian orang-orang percaya dengan fitnah perempuan itu, dan difitnahnya dia adalah orang yang melakukan tindak buruk tersebut.
Maka hadirin Allah Ta'ala, kemudian atas izin Allah dengan kekuatan iman takwanya dia berkata, tunggulah sampai anak ini lahir. Maka dengan begitu dia akan memberikan persaksiannya bahwasanya siapalah yang menjadi ayah dari anak ini sesungguhnya. Maka 9 bulan 10 hari setelah anak itu lahir, dia memberikan saksinya bahwasannya ayahnya itu adalah seorang tukang kebun yang telah berbuat buruk kepada ibunya. Hadirin rahimakumullah taala, dari sini kita faham bahwasanya memang perkataan itu sangat dipandang sakral dalam Islam. Tidak boleh main-main, tidak bisa kita asal sembarang berkata, karena sungguh kalimatin thayyibah dengan kalimatin khabithah, semua itulah yang pasti akan kita ucapkan. Dan silahkan pilih, apakah kita tergolong dari orang yang diumpamakan seperti pohon yang kuat dari akarnya, atau pohon yang sudah ringkih, sudah jelek dari akarnya. Maka setiap apa yang dikatakan oleh kita juga itu adalah bentuk cerminan dari hati kita. Dengan kita berkata yang baik, ketika kita sudah berkata yang baik, maka hati kita pun akan terbimbing menjadi yang baik. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kemudian tidak kita inginkan, kita selalu berkata yang baik. Dengan itulah kita bisa mencegah keburukan datang pada diri kita. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Dengan berzikir mengingat Allah, dengan berkata perkataan yang baik, tatma'innu qulubuhum, maka hati kita senantiasa menjadi hati yang tenang, senantiasa menjadi pribadi yang optimis, senantiasa menghindari perbuatan dan pikiran-pikiran yang negatif. Dalam sebuah buku, mungkin buku yang sudah sangat viral pada zamannya, yaitu buku karangan Ustadz Nasrullah dengan Ustadz Ardi Gunawan yang berjudul Magnet Rezeki. Di sana ada suatu judul yang menjelaskan bahwasannya sesungguhnya setiap insan, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, yang terlahir di muka bumi ini, semuanya telah Allah atur rezekinya masing-masing. Rezeki itu tidak hanya datang perlahan, tapi semua makhluk manusia yang ada di muka bumi ini, rezekinya itu telah Allah deraskan, telah Allah berikan banyak rezeki masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua hewan, semua makhluk yang hidup di muka bumi ini, 'alallahi rizquha, telah Allah atur rezeki masing-masing. Tapi apa? Ada dari perbuatan kita yang membuat rezeki itu terhambat, yang membuat kencangnya rezeki itu datang dari Allah kepada kita menjadi terhambat, menjadi pelan, menjadi tersumbat karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Maka salah satunya adalah ketika kita terbiasa berkata perkataan yang buruk, itu salah satu perbuatan yang membuat rezeki itu terhambat kepada kita. Apalah gunanya kita sholat, apalah gunanya kita bersedekah, apalah gunanya kita sholat kalau kita belum membiasakan tutur kata yang baik dalam mulut kita, dalam keseharian kita. Maka hadirin rahimakumullahu ta'ala, silahkan sama-sama kita bermuhasabah, sama-sama kita berintrospeksi diri bahwasannya kita ini, pribadi kita, bisa kita lihat dari bagaimana kita berucap, dari bagaimana kita bertutur kata. Ketika semakin baik perkataan kita, semakin banyak zikir yang kita lantunkan, maka begitulah kualitas iman dan takwa dalam diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.